Halo, kata dia gitu ya. Buat para imigran keturunan yang ada di Indonesia, Anda numpang hidup di Indonesia, numpang makan di Indonesia, gitu. Saya ingatkan, jangan pernah bikin gaduh di Indonesia. Ingat, kata dia, pribumi bangkit. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, mengenai ide pemakzulan Pak Jokowi gitu ya, yang belakangan ini santer disuarakan oleh orang-orang di petisi 100 ya, terutama yang paling banyak diundang ke sana kemari dan membicarakan soal ide pemakzulan Presiden Jokowi ini ya Pak Faisal Assegaf gitu ya. Dan kali ini guys ada bapak-bapak gitu yang memberikan peringatan gitu ya buat Pak Faisal. Sepertinya memang ditujukan kepada Pak Faisal gitu ya, karena kalau dilihat gambarnya tuh Bapak ini berbicara itu di sampingnya ada fotonya Pak Faisal Assegaf. Jadi mungkin kemungkinan besar gitu ya memang ditujukan kepada Pak Faisal Assegaf. Walaupun saya juga nggak tahu gitu ya apakah Pak Faisal ini bukan asli keturunan pribumi atau bukan, saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang tahu boleh komentar di bawah ya guys. Yang jelas ada bapak-bapak yang memberi peringatan gitu kepada yang mungkin ditujukan kepada Pak Faisal Assegaf gitu. Nah guys, selain itu juga ada beberapa netizen gitu ya yang menyuarakan pendapat mereka yang intinya tidak setuju dengan ide ini, dimana memang itu wajar karena banyak sekali netizen yang menentang ide pemakzulan Pak Jokowi ini karena approval rating atau kepuasan masyarakat gitu ya kepada kinerja Pak Jokowi ini cukup tinggi. Jadi wajar aja kalau misalnya banyak yang gak setuju dan menentang ide pemakzulan ini guys. Jadi ada netizen juga yang mengatakan bahwa kalau mau memakzulkan Pak Jokowi ini ya sungguh kasihan karena bakal jadi tertawaan 75% rakyat se-Indonesia guys. Nah langsung aja nih ya kita baca lah ya komentar atau peringatan nih dari bapak-bapak ini kepada Pak Faisal Assegaf. Kalau kalian lihat gambarnya tuh mereka sampingan ya, jadi seolah memang ini ditujukan kepada Pak Faisal Assegaf. Jadi secara lengkapnya bapak ini di videonya mengatakan begini guys. Halo, kata dia gitu ya, buat para imigran keturunan yang ada di Indonesia, Anda numpang hidup di Indonesia, numpang makan di Indonesia gitu. Saya ingatkan, jangan pernah bikin gaduh di Indonesia. Ingat, kata dia, pribumi bangkit. Oke, nah merdeka, kata terakhir dia. Jadi seperti itu peringatan dia buat para imigran ya, yang gak tahu sebenarnya ditujukan kepada siapa, tapi di samping dia itu ada fotonya Pak Faisal Assegaf gitu guys. Yang dia bilang jangan bikin gaduh di Indonesia gitu loh. Kalian kan udah numpang hidup di Indonesia, numpang makan di Indonesia, jadi jangan gaduh, jangan bikin gaduh, minimal itu ya kan sudah diterima oleh masyarakat. Jadi paling enggak jangan bikin gaduh. Itu aja sih peringatan dari bapak tadi gitu ya, intinya seperti itu. Nah ini adalah lanjutan dari bapak lagi netizen lain gitu, tapi isi statementnya kurang lebih sama. Dia di videonya ya mengatakan begini, kalian yang mau mengadu domba bangsa Indonesia, kata dia, yang sudah berbineka tunggal ika ini, kalian mau memakzulkan Pak Jokowi, hati-hati, kata dia. Kami orang-orang yang selama ini diam dan sabar, para suku-suku di Nusantara ini, kata dia, akan muncul menghancurkan kalian. Wah. Terus dia bilang juga kadrun-kadrun yang bikin onar di negeri ini, kata dia. Para bandit-bandit lihat saja, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, katanya. Sopo kang angkoro bakal acur lebur dening pangastuti. Itu bahasa Jawa ya belakangnya. Aku nggak tahu arti pastinya gimana, tapi yang jelas kalian pasti tahu rawe-rawe rantas malang-malang putung guys. Kalian pasti tahu maksudnya walaupun nggak tahu arti pastinya gitu kan.
Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih dua netizen tadi yang memberikan peringatan gitu buat orang-orang yang bikin gaduh atau bikin adu domba di Indonesia nih, tolong gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang sabar dan diam sebelumnya ini malah jadi harus muncul dan harus ikut andil gitu ya untuk membereskan kegaduhan ini, ibaratnya seperti itu guys. Jadi itu ada peringatan dari netizen buat orang-orang yang bikin gaduh di Indonesia gitu ya. Dan satu lagi kita baca komentar netizen ini yang mengatakan bahwa ya orang-orang yang bikin gaduh atau bikin resah di Indonesia ini udah terkumpul di situ semua di petisi 100 kata dia. Jadi kita baca secara lengkap, dia itu bilang begini guys ya. Jadi setelah dia melihat videonya Pak Faisal dan para petisi 100 gitu ya, dia bilang begini guys. Dia bilang, sudah kelihatan sekarang siapa bangsat-bangsat negara, pengkhianat negara, ini siapa aja. Itu jadi satu berkumpul di petisi 100 kata dia. Dia bilang otaknya kosong, berasa pintar sendiri tapi nggak pintar gitu loh. Terus dia bilang juga, kalian ini katanya orang-orang beragama, tapi kelakuannya seperti orang nggak beragama, kata dia. Apa sebetulnya keinginan kalian itu? Udah tinggal ditunggu aja. Nanti kalau misalnya misalnya Pak Prabowo jadi presiden, diangkut aja semua orang ini, kata dia. Terus dia bilang, harusnya di zamannya Pak Jokowi ini, orang-orang seperti ini harusnya semua tuh ditangkap gitu ya, guys. Dijadikan satu sekamar biar berhimpit-himpitan, berkumpul semua para pengkhianat negara, kata dia. Terus dia bilang juga, nyebut-nyebut Gibran gitu ya, yang katanya ikut-ikutan juga gitu ya. Dia bilang kecil-kecil udah jadi pengkhianat gitu, nanti tuanya jadi apa gitu. Jadi seperti itu dia bilang. Ya katanya ya orang-orang yang jadi pengkhianat negara ini udah berkumpul jadi satu di petisi 100 itu udah gitu. Terus dia bilang, dia mengingatkan gitu ya, ya udah nanti kalau misalnya Pak Prabowo jadi presiden, tunggu aja gitu giliran kalian ditangkap, dicakup, kata dia, diangkut lah ya. Terus dia juga bilang seharusnya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini juga harusnya orang-orang kayak gini tuh ditangkap, dijadiin aja satu kamar biar himpit-himpitan gitu guys, rame-rame, kata dia. Terus dia juga nyenggol-nyenggol Gibran ya, katanya kecil-kecil udah kayak gitu nanti tuanya gimana gitu. Nah itu pendapat netizen yang pada kesel gitu ya sama orang-orang petisi 100 ini ya, yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi. Dan ya kalau dilihat ya wajar aja banyak yang menentang ide pemakzulan ini gitu guys ya, karena memang sebenarnya apa sih salahnya Pak Jokowi ini sehingga Pak Jokowi ini ingin dimakzulkan. Karena kalau dibandingkan dengan hasil kinerjanya yang bagus dan bisa kita nilai gitu ya banyak, dan survei juga membuktikan bahwa banyak yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, berarti kan membuktikan bahwa Pak Jokowi ini kerjanya bagus gitu guys. Kemudian apa yang akhirnya bikin mereka ini ingin memakzulkan Presiden Jokowi gitu loh. Kalau kita lihat sih ada gitu ya dari mereka yang mengatakan atau mengaitkan ide pemakzulan ini kaitannya dengan putusan MK, kecurangan pemilu dan lain-lain, dan mereka ini mengkhawatirkan Pak Jokowi gitu ketika masih jadi presiden di momen Pilpres ini. Mereka khawatir akan ada kecurangan dan lain-lain gitu guys. Itu kekhawatiran yang gak tahu, mungkin mereka aja yang khawatir gitu guys ya. Tapi nyatanya banyak gitu yang tidak seperti mereka gitu, punya pemikiran lain, gak memandang Pak Jokowi seperti yang mereka pikirkan gitu guys. Nah yang terakhir ada pemuda NTT nih guys ya, yang memberi peringatan juga, tapi ini peringatan kepada Menko Polhukam. Wow, buat Pak Mahfud MD nih. Di videonya secara lengkap dia mengatakan begini guys. Kata dia, untuk Anda yang menjabat sebagai Menko Polhukam, kata dia, Beta pemuda dari NTT mau sampaikan pada Anda bahwa Beta kalau mau bertemu dengan lurah di kantor lurah, sebelumnya udah ada janji.
udah disampaikan tujuan pertemuan untuk apa. Lalu kalau Anda sekelas Menteri Menko Polhukam, kira-kira pakai janji apa enggak? Pakai kasih tahu tujuan pertemuan atau tidak gitu kata dia. Karena menurut saya sangat aneh ya kalau misalnya ada orang yang ingin memakzulkan presiden, kata dia, bisa tembus di kantor Menko Polhukam yang notabene adalah pembantu presiden gitu guys. Bisa konsultasi dengan Menko Polhukam soal pemakzulan presiden, itu ceritanya bagaimana bos, kata dia. Masa kantor Menko Polhukam dijadikan sebagai tempat konsultasi pemakzulan presiden? Lalu apakah kantor polisi bisa dijadikan sebagai tempat konsultasi cara merampok? Wah, ini analoginya cukup lucu, cukup penohok itu maksudnya. Terus apakah kantor polisi bisa dijadikan sebagai tempat untuk konsultasi cara melakukan suatu kejahatan gitu? Kan ngawur. Lagian menurut beta, orang-orang yang bertemu dengan Anda ini bukan orang-orang bodoh. Orang pun tahu bahwa untuk memakzulkan Pak Jokowi atau presiden ini harus memenuhi beberapa syarat seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Semua orang juga tahu untuk memakzulkan Pak Jokowi itu bukan wewenang Menko Polhukam. Lalu bagaimana bisa Bapak Mahfud ini menerima orang-orang itu untuk bahas pemakzulan? Atau jangan-jangan Anda juga punya niat yang sama? Karena menurut pernyataan dari Faisal Assegaf yang merupakan penggerak petisi 100, beliau mengatakan bahwa Anda Menko Polhukam sudah mulai mengarah ke sana. Bahkan beliau mengatakan bahwa Anda menegaskan agar kalau ada elemen rakyat yang ingin menggunakan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi, maka itu adalah hak rakyat yang harus dihormati. Lalu apakah benar Anda menegaskan seperti itu? Beta rakyat jelata bos. Beta ingatkan bos, kata dia gitu ya. Kalau memang Pak Jokowi ingin dimakzulkan sebelum masa jabatannya selesai, maka jangan kaget kalau negara ini goyang, kata dia. Sekali lagi saya ingatkan, kata dia gitu ya, berani Pak Jokowi dimakzulkan sebelum masa jabatannya selesai, bahkan 1 hari masa jabatannya selesai, maka jangan kaget kalau negara ini tidak seutuh sekarang, bos. Perasaan beberapa bulan lagi masa jabatan Pak Jokowi udah selesai gitu sesuai undang-undang. Kok kalian masih garuk sini, garuk sana, garuk sini, macam cacing kena garam, kata dia. Model-model seperti kalian yang ambisi kekuasaan dan jabatan itu nggak akan pernah bisa sebaik Pak Jokowi. Jadi sadar diri gitu, kata dia. Jadi seperti itu statement dari Mas ini ya, mas-mas dari NTT yang dia tuh mempertanyakan sikap Pak Mahfud lagi-lagi ya. Sikap Pak Mahfud ini jadi pertanyaan semua orang, sebagian besar orang gitu. Sampai dia menganalogikan kalau misalnya orang-orang yang ingin memakzulkan Pak Jokowi ini datangnya ke Menko Polhukam, apakah kantor polisi juga bisa gitu digunakan sebagai tempat untuk membahas soal rencana perampokan nih? Berarti seperti itu guys, saking nggak masuk akalnya menurut dia gitu. Dan dia memperingatkan buat orang-orang kalau misalnya memang ingin memakzulkan Pak Jokowi, walaupun itu sehari saja sebelum masa jabatannya selesai, dia yakin negeri ini nggak akan utuh lagi seperti sekarang ini guys. Wow. Jadi menurut kalian gimana nih soal ide pemakzulan Pak Jokowi ini ya, yang sampai sekarang masih bergejolak gitu ya? Menurut kalian gimana? Kita tuh harus gimana gitu ya sebagai rakyat Indonesia ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!